Jadi mudah-mudahan ini masih di bulan yang baik juga. Kita doakan yang ikut ini juga terinspirasi dan berhasil untuk apply PhD gitu ya. Amin, di tempat terbaik yang diinginkan ya. Nah, saya pengen ini Mas, sharing untuk 3 fase gitu ya. Jadi life after PhD, kemudian pada saat PhD-nya, dan juga ketika memulai. Jadi saya mungkin butuh waktu kira-kira 10 SKS lah ya. 10 SKS. 10 menit. Ini nanti keburu sahur. Keburu sahur. Ya maaf, kita seringnya bercanda ya Mas Eri. Iya, jadi kalau yang belum ini nih ya, follow-followan, kita follow-followan saya di Dias.Satria di Instagram. Saya juga bikin di Instagram namanya Skripsi Ekonomi. Ini gara-garanya saya kesel nih Mas Eri. Jadi banyak banget beredar jasa-jasa layanan membuat skripsi. Aduh, mau jadi apa negara kita kalau generasinya skripsi aja dibikinin gitu kan? Masa kelam. Iya, makanya saya bikin yang, bahkan saya di DM tuh, Mas ini bikin skripsi bayar berapa? Wah, ini gak pakai bayar-bayar, ini gratis ini. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau saya pengen bilang bahwa memang kalau Anda memilih track menjadi seorang pengajar gitu ya, menjadi seorang dosen, mau tidak mau Anda harus PhD, harus S3, karena banyak keleluasaan, banyak privilege, banyak keuntungan, benefit ketika kita sudah S3. Nggak bisa dipungkiri sih Mas Eri dan kawan-kawan bahwa people judge the book from the cover gitu ya. Jadi orang tuh ngelihatnya emang dari PhD nih, udah pasti omongannya bener nih. Padahal nggak juga kan. Tapi stigma itu masih sangat kuat Mas sampai sekarang. Jadi PhD gelar itu kayaknya berat gitu ya. Buat kita seharusnya itu nggak boleh gitu ya. Tapi stigma itu masih ada. Jadi dan saya akan manfaatkan itu untuk hal-hal yang positif. Artinya saya punya banyak networking, saya punya banyak kenalan, saya punya banyak kolaborasi dan lain-lain. Jadi saya kalau mau bilang tentang life after PhD, apalagi kan teman-teman di sini kan banyak yang nakes ya, tenaga kesehatan yang saat ini kesehatan itu jadi udah kayak urat nadinya dunia ini gitu ya. Kalau dulu mungkin nadinya kita ini adalah banking system gitu ya, tapi sekarang itu adalah kesehatan. Orang sehat itu lebih mahal dibandingkan uang gitu ya. Udah gak ada artinya kalau udah terjadi sekarang. Nah, oleh karena itu ini juga opportunity yang sangat besar buat teman-teman tenaga kesehatan untuk mengambil topik-topik yang sangat spesifik, yang sangat dibutuhkan di era sekarang. Saya selalu bilang bahwa kalau Anda pengen dapat beasiswa, Anda tidak bisa jadi orang yang egois. Jadi saya misalnya gini, ketika di interview, kenapa kamu ambil PhD? Ya karena saya pengen belajar ini, saya ingin mengembangkan diri saya, bla 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 gitu ya. Itu saya bisa yakinkan Anda akan sulit untuk dapat beasiswa. Tapi kalau Anda bilang, saya akan punya value buat negara saya punya value untuk mengatasi pandemik yang terjadi sekarang, saya punya value untuk segala macam, itu akan akan lebih positif, lebih menjual gitu ya. Jadi jangan menjual saya punya apa, tapi saya tuh punya value apa sih yang saya berikan ketika saya nanti lulus PhD. Nah, dan kata kunci PhD itu adalah biasanya mereka tuh mencari orang-orang yang he is the future leader. Jadi orang-orang yang punya komitmen, punya visi untuk menjadi leaders di every single things. Karena saya yakin namanya beasiswa, there's no free lunch gitu ya. Nggak ada makan siang gratis. Mereka membutuhkan kita untuk sesuatu misalnya seperti itu. Tapi ya kita juga nggak tahu juga ya. Tetapi intinya gini, artinya kita harus punya sesuatu yang bisa kita banggakan ketika kita berhasil mendapatkan beasiswa itu. Misalnya seperti itu. Ya anggap aja misalnya kalau saya dapat beasiswa dari Australia, saya bisa membuat relationship dagang Indonesia dan Australia itu bisa lebih baik misalnya. Itu is a positive impact-nya gitu. Nah, saya mau cerita juga life after PhD ini luar biasa. Itu banyak hal yang saya dapatkan positif ketika Anda sudah selesai beres sekolahnya dan Anda bisa melakukan banyak hal. Tapi tentu saja yang kita kejar selalu value, not money gitu ya.
uang itu akan ikutin, tapi value inilah yang terus kita kejar. Jadi kalau kita dulu ada teman saya di Adelaide, Mas Heri, lu kayak gini kok pro bono terus ya, bikin kegiatan kok pro bono gitu. Maksudnya kegiatannya nggak ada duitnya, tapi mungkin mereka tidak bisa melihat bahwa sesuatu yang kita lakukan itu punya value yang intangible gitu, yang nggak kelihatan. Kalau saya mau buka kehidupan PhD saya, mungkin ada banyak orang yang membantu dalam proses. Bayangin, salah satunya misalnya rezeki yang saya dapat. Kebetulan profesor ini meninggal di umur 93 tahun dan meninggal bulan kemarin. Namanya Profesor John Keefe. Bayangin, saya kerja di tempatnya dia sebagai cleaning service, dan cleaner. Dan ketika saya kerja, disertasi saya dilihat sama dia, di proofreading gratis, Mas, dan dikasih masukan-masukan. Dan saya dibayar untuk pekerjaan itu, dibayar above the rate. Jadi ada banyak hal yang luar biasa. Apalagi supervisor saya pun juga itu orang yang luar biasa, sangat membantu saya dari proses nol sampai sekarang. Jadi value itu yang terus kita dorong. Nah, life after PhD akan menyenangkan banget buat teman-teman ketika sudah mendapatkan gelar tersebut. Jadi pengorbanan, sacrifice, segala macam itu akan terbayar. Nah, tinggal nanti life after PhD apa yang harus kita lakukan. Saya belajar banyak dari teman-teman startup. Jadi kita belajar tentang design thinking, kita belajar tentang users kita gitu. Kita udah nggak belajar lagi tentang ilmu kita yang kita pelajarin dulu ya, mungkin hanya small parts, atau karena kondisi Indonesia tuh nggak bisa disamakan dengan apa yang kita riset dulu gitu. Metodenya mungkin sama, tapi ada perubahan-perubahan yang sangat dinamis yang terjadi di Indonesia. Jadi bisa jadi udah tidak relevan lagi, apalagi terjadi sekarang pandemik dan lain-lain. Jadi setelah life after PhD itulah waktunya kita mengembangkan diri kita, belajar dari apa yang kita pelajari zaman dulu ya tentang research method, tapi itu juga berputar cepat mengikuti perkembangan. Jadi kita belajar tentang public speaking, karena masalah di era life after PhD itu adalah kamu punya pikiran yang brilian nih misalnya gitu. Anda belajar banyak di luar negeri, tetapi bagaimana menyampaikan itu dengan sangat cepat itu it's not that easy task gitu. Kamu bicara sama wali kota itu cuma punya waktu 2 menit untuk memastikan bahwa ide kamu itu dipakai sama dia. Kamu cuma punya waktu 1 menit untuk ketemu sama wakil gubernur dan dia pakai ide kamu. Misalnya kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang akan kita harus improve nanti setelah after PhD, tapi itu akan sangat menarik. Belajar tentang personal branding, public speaking, dan lain-lain. Oke, jadi personal branding, public speaking. Itu nanti jadi Mas Heri, insya Allah habis ini PhD, ini udah langsung Amin. bisa sangat cepet banget, Mas. Zulfa juga pasti seperti itu. Mas Zulfatul Ala. Nah, kemudian saya ketika PhD, tentu saja saya banyak banget, kalau saya mau sebutkan namanya ini banyak banget yang membantu saya. Membantu proses writing, membantu proses ngolah econometrics, jadi sampai saya stuck gitu ya, statistiknya apa segala macam. Tapi yang saya kadang suka ini adalah rezeki itu datang dari arah yang ini deh gitu ya, yang kita tidak tahu gitu ya. Nanti saya akan bilang tentang teori 231 yang saya pelajarin dari salah satu pakar penulisan namanya Margaret Cargill. Dia bilang tentang 231. Tapi saya akan bilang gini, banyak banget mitos-mitos yang ketika saya sebelum PhD itu saya nggak berani PhD, Mas Heri. Itu mitos saya berhasil saya patahkan. Ini orang ngebohongin saya ya gitu ya. Asli ini ngebokis banget nih, kayak orang kata orang Jakarta, ih lu bokis banget sih, perasaan nggak gitu banget. Dulu banyak orang yang bilang gini, lu kalau mau S3 itu harus menemukan teori baru, which is nah saya ini selama saya kuliah dan SMA itu kayak perasaan saya ngepas-pasan aja ya. Fisika juga biasa-biasa aja, bukan anak yang outstanding, bahkan bahasa Inggris saya mungkin terburuk ketika saya SMA. Teman-teman saya itu pada saat itu bisa ngafalin lagu-lagu bahasa Inggris, saya tuh kayak bahasa Inggris tuh kayak nggak suka banget itu. SMA saya nggak suka, gurunya juga nggak suka gitu ya. Pas kuliah saya ngulang lagi bahasa Inggris gitu kan. Jadi bahasa Inggrisnya tuh buruk banget. Nah tapi ternyata itu bahasa itu akan sangat mudah ketika kita udah di sana gitu.
mungkin Mas Zulfatul karena terbiasa berinteraksi di Thailand pasti udah kayak terbiasa. Jadi mitos pertama, kita harus menemukan teori itu nggak banget. Itu bahasa yang terlalu berat untuk seorang PhD. Jadi nggak juga kayak gitu. Terus apa namanya? Itu kayak kita PhD itu kayak sesuatu yang wah gila lu mewah banget, belajar terus setiap hari gitu ya. Mas Eri kalau tahu saya itu aktivitasnya juga kan ya main band gitu kan, naik sepeda, apa segala macam. Yang kita perlu lakukan memang bikin stand up, ngundang Panji gitu kan ya. Artinya banyak mitos-mitos yang tidak seperlunya disampaikan ketika itu membuat orang takut untuk bisa PhD. Padahal PhD itu kalau kita sekolah itu kan ada step by stepnya yang mereka siapkan gitu. Jadi waktu saya kuliah PhD mereka nyiapin sebuah kegiatan. Kebetulan saya di University of Adelaide di South Australia. Jadi kota kelahirannya si Raditya Dika, misalnya seperti itu. Jadi suasananya ya seperti yang kadang-kadang diceritakan dan di filmnya lah, hampir sama gitu. Nah, memang PhD itu tidak sesuatu yang, karena di luar negeri itu ketika kita belajar sesuatu itu memang mereka, profesor saya itu selalu bilang bahwa kamu belajar itu step by step. Kita tuh udah nyiapin sistem untuk orang yang nggak bisa sampai bisa. Kalau kamu udah bisa terus kayak gini itu ya nggak perlu sekolah lagi kali ya. Tapi mereka nyiapin proposal di 6 bulan pertama. Saya lupa tuh namanya apa ya. Jadi ada 6 bulan pertama mereka nyiapin academic writing untuk menulis proposal. Oh, IAP ya? Iya betul. Terus 1 tahun ada namanya core komponen. Kemudian setiap tahun ada ya dicek, dievaluasi, dan itu ada tahapannya. Nggak langsung kita yang bisa semuanya, dan dan mitos yang selanjutnya bahwa kalau di S3, di PhD kamu tuh harus pakai sebuah metode kuantitatif yang powerful banget gitu. Supervisor saya bilang bahwa kalau kamu mau mematikan lalat pakai basoka ya lalatnya pasti mati ya. Cuma masalahnya efeknya terlalu pasif. Kalau kamu mau bunuh lalat ya pakai geplokan aja udah cukup misalnya gitu. Jadi ada step by step yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga memang perlu benar endurance lari maraton. Jadi by time itu saya ambil dari salah satu surat di Quran. Demi waktu, demi masa itu kita saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Yang benar-benar kudu sabar gitu ya. Menasehati dalam kebenaran, positive thinking. Karena apa? Kalau kita keluarinnya ketika kuliah itu negative thinking, itu kayaknya balik laginya negatif gitu. Tapi kalau kita spreadnya itu positif, itu baliknya juga kayak alhamdulillah. Meskipun ketika tahu waktu kita lulus itu kita, wih ternyata ini ada guncangan yang berat banget ya misalnya kayak gitu. Nah, saya juga pengen bilang sama teman-teman bahwa masa terindah dalam hidup saya dengan keluarga itu salah satunya adalah ketika di sekolah di luar negeri gitu. Punya pengalaman hidup di sana tanpa pembantu gitu. Istri saya melahirkan nih ya, misalnya hari ini, besok pagi saya ujian mas. Gitu. Wah itu luar biasa. Waduh, itu luar biasa banget. Dan banyak yang ngebantu alhamdulillah. Nah, memang ada sebuah teori yang dari buku yang saya baca, dan ini saya dapatkan ketika saya sudah selesai PhD. Tapi buku itu tulisannya Eric Rice, dia bilang gini, the only way to winning is to learn faster. Jadi di era yang sekarang berubahnya cepat, salah satu cara kita untuk belajar itu, caranya untuk menang itu adalah belajar cepat, belajar banyak hal. Karena bisa jadi Mas Heri kuliah tahun 2000 berapa mas? 11 apa 12? 11 ya mas? Saya lulus 2016. 2016 ya mas ya? Pasti banyak perubahan kan mas? Apa yang terjadi ketika sekolah dulu dengan sekarang misalnya gitu. Meskipun kita belajar di kampus yang terbaik sekalipun misalnya gitu, itu banyak improvement. Jadi ya kita harus belajar banyak. Dan ini hal menarik yang saya pelajari. Oh ternyata triknya kayak gini nih, salah satu yang sederhana. Jadi si Margaret Cargill itu saya temukan ketika saya ada di semester 5 kalau nggak salah, tahun kedua gitu deh. Dia bilang, kalau kamu bikin proposal mulailah dari bab 2, bab 3, bab 1 gitu ya. Saya dalam hati, kampret kenapa baru ngomong sekarang sih gitu ya. Nah
itu ternyata sangat efektif banget gitu. Jadi ketika saya menulis proposal itu mulainya dari bab 2 dulu, bab 3 jangan bab 1. Karena kalau kita mulai dari problems, belum tentu ada literatur reviewnya. Problem ketemu ya. Segala macam. Wah, ini ngetrik banget. Jadi pada saat itu tuh saya kayak, oh iya ya, saya coba deh, saya ulas lagi bahwa oh ini juga benar. Terus dia selalu bilang bahwa mulai dari 2, 3, 1. Terus dia bilang bahwa kalau bikin paragraf, kita kan pengennya mengalir tuh nulis ya kan. Triknya dia tuh dia bilang bikin poin per poin aja, nih main idenya apa. Iya benar juga, ini hal sederhana tapi lupa karena kita udah stres gitu kan. Terus yang ketiga dia bilang kalau bikin paragraf itu ada induk kalimat, ada anak kalimat beberapa gitu. Wah ini mah sama kayak pelajaran dulu bahasa Indonesia kan misalnya gitu. Nah itu ini berarti buat skripsi sebenarnya juga bisa ya Mas? Bisa banget ya, tesis segala macam ini. Nah kemudian memang saya jadi life after PhD kemudian how to start. Tadi saya setuju banget Mas Zulfatul selalu bilang tentang pengorbanan yang harus kita lakukan. Nah memang jadi bagaimana sih saya memulai untuk bisa sekolah? Iya, saya bisa pastikan bahwa rezeki orang tuh berbeda-beda. Ketika saya dulu S2 Australian Award itu pertama kali saya diterima beasiswa Mas. Jadi how easy gitu ya. Pada saat itu saya bersyukur. Padahal dulu TOEFL saya juga nggak tinggi misalnya kayak gitu ya, cuma batas bawah gitu ya. Seperti itu. Tapi ketika saya PhD itu susah banget. Nah, perjalanan untuk bisa dapat PhD beda-beda setiap orang gitu ya. Tapi kita harus punya mimpi ini terus. Saya karena sempat down ketika saya gagal terus-menerus bisa diterima PhD. Dulu saya sudah dapat letter of acceptance di salah satu kampus di Amerika di University of Kentucky. Karena pada tahun 2000 zamannya flu burung kalau nggak salah ya. Flu burung atau SARS ya, saya lupa. 2003. Oh enggak, 2010 Mas. Itu apa tuh? Flu apa ya? Itu SARS. Iya, SARS kalau nggak salah ya. Pada saat itu saya 3 bulan di Amerika, academic writing, profesornya dia bilang bahwa di UK, University of Kentucky, dia bilang, udah kamu pasti saya supervising deh, gitu kata dia. Nanti temanya tentang perdagangan internasional dan lain-lain. Wah itu udah seneng banget, saya dapat LOA, saya balik ke Indonesia, saya bawa kemana-mana LOA dengan bangga gitu ya. Kira saya apply, Fulbright segala macam, gak keterima. Nah sampai terus-terusan sampai suatu saat saya nggak sengaja, dan ini kenal Mas Yeri Toiba ya, dia bilang, Mas bro, aku udah diterima nih di University of Adelaide, udah daftar aja nanti aku cariin supervisor kata dia. Itu sesuatu yang wah ini rezeki banget menurut saya. Jadi kadang rezeki itu nggak nyadar tiba-tiba, karena nyari supervisor itu kayak nyari jodoh juga gitu ya. Itu nggak gampang nyarinya, kayak udah kemana-mana, ke Belgia, ke Itali, ke semua tuh dikirimin, nggak ada yang nyantol. Tiba-tiba teman ada yang nanti aku kenalin dari supervisor nih, gitu ya. Itu menurut saya. Nah, memang kata kuncinya adalah jadi gini. Saya baru banget nih nonton si Mardigu ya. Mardigu ini kan lagi terkenal banget kan. Dia bilang gini, kalau kamu mau bisnis tuh investasinya kudu bener. Sama aja ketika Deddy Corbuzier itu lagi ngewawancarain salah satu pengusaha panci, dia bilang investasinya apa? Investasinya Facebook Ads 1 miliar, terus dia dapat omsetnya 2,5 miliar. Tahu nggak yang itu? Tahu ya, orang banyak. Nah, saya tuh dari S1 pengen ke S2, itu saya investasinya tuh banyak banget. Untuk kalau sedekah harus, itu udah wajib ya. Tapi yang lain kayak misalnya kursus, beli buku IELTS, belajar apa gitu ya. Itu saya jor-joran tuh, apalagi S2. Wah, beli buku ini untuk scientific writing, beli ini, belajar bla 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 segala macam. Nah, menurut saya effort itu jangan sampai hilang. Kalau pengen jadi pebisnis beneran, apalagi bisnisnya dengan yang maha kuasa ya, itu kudu bener-bener jor gitu ya, jor aja gitu ya. Jadi sama aja ketika Anda pengen mengejar sebuah mimpi ya, investmentnya kudu benar. Jangan belajar
teori ekonomi yang sebenarnya salah juga, dan saya tidak pernah menemukan literatur ini. Dibilang pengorbanan sekecil-kecilnya untuk keuntungan sebesar-besarnya. Itu sampai sekarang saya nggak pernah menemukan literaturnya itu di mana ya, tapi orang Indonesia kok selalu mengutarakan itu. Jadi salah kaprah ya. Itu salah kaprah itu. Jadi kalau mau big profit ya big investment ya. Nah, jadi terakhir itu research method, survei segala macam. Makanya saya bikin YouTube channel apa segala macam untuk bikin sebuah pendekatan kuantitatif yang saya pikir dulu saya nyarinya susah banget ya. Tapi ketika saya menemukan ada di Google tuh gampang, itu kayak waduh, ini saya nyelamatin saya nih gitu ya. Itu saya pengen banget untuk punya value di sana, sehingga saya bikin konten-konten itu. Kemudian 1000 mistakes, saya selalu mencoba untuk membuat kesalahan sebanyak-banyaknya, mencoba sebanyak-banyaknya, karena ini belajar juga di teman-teman startup. Semakin banyak kamu nyoba, desain sprintnya semakin terus dicoba, di build, measure, learn terus, maka proses kita untuk bisa dapetin sesuatu itu akan lebih mudah lagi. Jadi itu yang saya pikir bisa saya share. Kalau masalah PhD-nya sih insya Allah lah. Saya yakin teman-teman semua di sini kalau punya keinginan insya Allah pasti bisa. Demikian Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Mas. Oke.